Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kembali lagi ke Chery J6 yang saya beli beberapa saat yang lalu. Plat nomornya masih belum keluar, masih plat sementara, tapi bentar lagi mestinya jadi. Dan di video kali ini, seperti Anda tahu, tidak ada mobil yang sempurna. Walaupun saya suka dengan mobil ini dan saya pilih mobil ini, ternyata setelah saya pakai, tentu saja ada hal-hal yang saya sukai dan ada hal-hal yang tidak saya sukai dari mobil ini. Dan video ini saya buat harapannya untuk Anda yang lagi bingung mau beli mobil ini atau tidak, bisa mendapatkan gambaran lebih utuh mengenai mobil ini. Apakah kelebihan dan kelemahan yang saya sampaikan ini menyangkut dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Mobilnya sendiri masih standar pabrik kecuali warnanya. Anda lihat warnanya sekarang jadi keren banget, hitam doff yang tadinya hitam glossy. Tapi ya itu, saya mulai aja. Salah satu yang saya harap ada dari Chery itu adalah ada warna-warna doff gitu. Karena mobil ini dengan bentuknya yang sudah ikonik ini, itu kayaknya keren kalau pakai warna doff. Tapi nggak ada hitamnya, kan hanya hitam glossy. Jadi langkah pertama ketika saya membeli mobil ini adalah memasukkannya ke V-Cool PPF. Yes, ini hanyalah sebuah V-Cool PPF yang berwarna bening. Jadi ini warna asli dari mobilnya. Keuntungannya apa? Banyak orang pengen hitam doff seperti ini dia di wrapping. Tapi wrapping itu nggak tahan lama. Wrapping itu 2 tahun, 3 tahun tuh udah mulai pudar. Apalagi yang warna gelap seperti hitam seperti ini. Tapi kalau ini kan warnanya bening. Jadi dia benar-benar pakai warna dari mobilnya. Dan dia terlindungi cat aslinya karena ini adalah lapisan V-Cool PPF yang memang sudah terbukti kualitasnya. Dia ada tuh, mau digores-gores gini, dia nanti ada self healing juga ketika kena matahari. Kemudian pemasangannya dilakukan oleh teknisi-teknisi yang sudah dilatih secara intensif. Kemudian warrantinya sampai 10 tahun. Nggak heran sejumlah mobil saya yang pakai PPF semuanya menggunakan V-Cool PPF. Karena untuk mobil kesayangan kita, kenapa kita nggak pakai yang terbaik, yang sudah terpercaya sejak awal V-Cool PPF berdiri. Saya sudah pasang di mobil saya dan saya sangat puas dengan kualitasnya. Dan ini jadi keren sekali bentuknya. Jadi makin ganteng, jadi makin maco. Oke. Terima kasih V-Cool PPF yang sudah memberikan slot ke saya jadwal pemasangan, karena memang itu penuh sekali. Jadi Anda kalau misalnya mau pasang V-Cool PPF itu kemungkinan besar ngantri ya. Kalau lagi penuh, Anda silakan hubungi @V-Cool PPF Indonesia di sini. Kalau Anda mau tanya-tanya keterangan lebih lanjut mengenai V-Cool PPF untuk mobil Anda serta jadwal pemasangannya. Kebetulan ini kita di garasi kita di Distrik Otomotif, dekat sama ini. Sama gerainya V-Cool PPF, cuman selemparan batu, literally selemparan batu, kita lempar batu ya nyampe ke sana. Itu benar-benar deket banget. Dan senang sekali, bukan hanya mobil jadi tambah keren, tapi juga jadi terlindungi. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke inti dari video ini. Apa saja yang saya kurang suka dan apa saja yang saya suka dari mobil ini. Kita akan bagi 2 segmen. Kita akan mulai dari yang saya kurang suka lebih dulu. Yang pertama sebenarnya tidak berkaitan dengan masalah teknis dari mobil ini, tapi lebih ke arah penamaan. Pertama kali bertemu mobil ini di Wuhu, namanya adalah Jayco J6 karena memang mobil ini adalah Jayco. Jayco itu adalah sub-brand dari Chery untuk kendaraan mereka yang bersifat SUV dan ke arah premium. Kemudian mobil ini sempat dipamerkan di Gias. Waktu itu belum dijual, hanya diperkenalkan. Itu dengan nama iCar 03. Dan menurut saya iCar 03 itu adalah brand yang keren gitu. Anda bisa lihat ini huruf I. Ini huruf I. Kemudian lampu belakangnya juga huruf I, di setirnya ada huruf I, di bagian belakang yang seperti ban serep tapi itu tempat penyimpanan itu juga ada huruf I. Saya pikir akan pas kalau namanya iCar. Tapi ternyata diberi nama Chery di sini, Chery J6, yang mana nggak salah karena memang ya induknya adalah Chery.
Alasannya adalah karena Chery sudah lebih populer di sini, sudah lebih dikenal di sini, dan jaringan servisnya juga sudah banyak gitu ya. Jadi banyak hal positifnya. Tapi kalau buat saya pribadi, saya kok rasanya lebih senang kalau mobil ini pakai nama iCar Zero3 karena sudah senada. Ini nggak ada logo Chery sama sekali di mobil ini, hanya ada tulisan Chery di belakang, sisanya logo iCar. Yang kedua, mobil ini mudah kotor. Tunggu dulu, maksud saya begini. Dengan penampilan yang keren, itu kan sewajarnya kita menginginkan mobil ini selalu dalam keadaan bersih, apalagi kalau warna hitam seperti ini. Nah, tapi ini kalau ada genangan air sedikit aja ya, atau ada lewat jalan yang ada air kotornya sedikit aja, langsung ini kotor semua. Karena dia dalam kondisi standar tidak dilengkapi dengan mud flap. Padahal mud flap itu nggak mahal, jadi ya mud flap kita harus beli terpisah. Untungnya banyak aksesoris di online yang menjual mud flap untuk Chery J6 ini, tapi akan lebih enak mestinya kalau misalnya dari awal sudah ada mud flap, toh harganya tidak seberapa, dan kalau tidak suka ya tinggal dilepas saja. Tapi yang jelas kalau ada mud flap ini akan membuat mobil ini bersih lebih lama. Hal berikutnya adalah hampir semua fungsi yang ada di mobil ini dimasukkan ke layar. Jadi Anda bisa lihat ini benar-benar minimalis sekali, tidak ada tombol fisik. Tombol fisik hanya ada di setir. Ini ada 2 buah dial dan ada power window, tapi lain-lainnya dimasukkan ke layar. AC semuanya di layar seperti ini. Kemudian untuk wiper belakang ini juga di layar. Kemudian pengaturan spion itu juga di layar. Ini di layar semuanya, dan memang membuat mobil itu jadi lebih simpel, interiornya jadi rapi, tapi agak merepotkan. Tadi pas jalan ke sini saya mau matiin wiper aja, maksudnya wipernya kan di posisi auto, mau matiinnya harus di layar karena fungsi wiper itu di layar, hanya fungsi washernya aja yang di luar. Jadi bikin mobil jadi simple sekaligus menjadi lebih rumit untuk mengoperasikannya. Kalau buat saya nggak anti layar yang besar dengan semua fungsi ke sini, tapi minimal ada sejumlah fungsi yang masih diberikan shortcut, karena mobil itu juga harus mudah untuk digunakan. Nah ini untuk mengatur-ngaturnya ya harus masuk ke dalam layar. Itu hal yang kurang saya suka. Tapi kalau Anda lihat, ini panel piano blacknya, layar yang besarnya, layar instrumen, bahkan panel piano black di setirnya, ini juga sudah dilindungi oleh Vicul PPF interior. Jadi minimal, walaupun banyak dipakai-pakai, tapi aman dari goresan. Hal berikutnya yang kurang saya suka, ini tempat duduk belakangnya cukup lega. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm, masih lega. Legroomnya, bahkan headroomnya, walaupun ada panoramic sunroof, ini juga masih lega. Dan bawahnya juga rata gitu ya. Ini semestinya ideal buat perjalanan jauh. Tapi satu detail tertinggal di mobil ini adalah dia joknya tidak bisa reclining. Padahal tidak ada susahnya membuat jok reclining itu di belakang, minimal bisa lebih rebah gitu ya. Ini masih lumayan tegak, walaupun nggak tegak-tegak banget, tapi akan lebih nice kalau misalnya jok belakangnya ini bisa reclining. Hal berikutnya yang kurang saya suka dari mobil ini adalah instrumennya, yang sebenarnya dari ukurannya nggak masalah, dari resolusinya juga bagus, tapi kita tidak bisa customize di sini. Kita hanya bisa customize-nya itu antara klasik dan teknologi, dark atau bright gitu ya. Tapi item di sini tidak ada yang bisa di rolling. Dan saya belum menemukan trip meter di mobil ini. Ini hanya ada odometer, sedangkan kan kadang-kadang kita butuh trip meter untuk perjalanan, termasuk juga untuk konsumsi konsumsi listrik. Ini konsumsi listriknya juga nggak ada sama sekali di sini. Bahkan saya cari di layar pun tidak ada info mengenai vehicle info, nggak ada info mengenai konsumsi listrik, yang mana agak aneh karena sebenarnya data itu ada di komputer, tinggal dikeluarkan. Moga-moga nanti di update berikutnya atau di update software itu bisa ada ya, karena jadi terlalu simpel, jadi kayak mobil jadul, nggak ada real time consumption, nggak ada average consumption, nggak ada trip meter juga bahkan. Terlalu simpel ininya, mestinya bisa di customize. Saya coba
semua tombol-tombol juga ini nggak bisa. Saya nggak tahu ya, jangan-jangan bisa tapi saya nggak nemuin caranya. Tapi artinya kalaupun ada caranya, itu cara yang tidak lazim. Tapi sampai sekarang udah berapa bulan saya punya mobil ini, saya nggak menemukan caranya untuk melihat trip meter, konsumsi listrik, atau merolling menu yang ada di instrumen. Mobil ini dilengkapi dengan Apple CarPlay, bisa secara wired atau wireless, yang mana itu bagus sekali. Tapi lihat, begitu kita masuk ke layar Apple CarPlay-nya, besar sekali. Dan menu lainnya tuh hilang. Padahal kalau misalnya misalnya ini kita ke depan lagi ya, kita ke depan lagi. Nah ini kan ada menu-menu kunci nih. Ada buat mengatur suara, ada buat mengatur suhu AC, ada buat kamera, ada buat mode berkendara. Ini kan ada nih bar di bawah ini nih. Tapi begitu kita masuk ke Apple CarPlay, hilang semuanya. Mestinya tetap ada fungsi basic mobil itu, mestinya seharusnya selalu ada, nggak semuanya itu Apple CarPlay. Sekarang kalau misalnya kita lagi dengerin musik atau misalnya kita lagi pakai Google Maps gitu ya, kita mau mengatur sesuatu di mobil, ya kan sebagian besar di layar, kita harus ke menu sini dulu, habis itu ke ini juga Jayco lagi, bukan Chery. Kita harus ke Jayco, baru kita bisa ke depan dan punya akses. Kemudian kita masuk ke Apple CarPlay lagi. Akan lebih simpel kalau semuanya ada di bawah sini. Hal berikutnya yang kurang saya suka adalah power window-nya. Oke, ini power window-nya simple, gampang digunakan, dia bisa auto down, auto up. Tapi menurut saya kebalik pengaturannya. Ini kan kalau kita mau turunin jendela, mestinya kita tekan kan. Jadi kita tekan ke depan gini. Nah ini nggak mau turun. Padahal sebenarnya kalau tekan ke depan tuh seperti kalau misalnya power window-nya tuh horizontal, kita tekan. Ini malah ditarik untuk dia turun. Dan kalau kita mau naik, malah kita dorong. Sedangkan di Jayco J7, saudaranya yang punya sama ininya, konfigurasinya, dia benar. Kalau kita dorong dia turun, kalau kita tarik dia naik. Yang di sini kebalik. Mobil ini ground clearance-nya tuh nggak tinggi-tinggi amat ya. Dan dia punya pintu yang mengcover sampai ke bawah. Nah, tapi di sejumlah keadaan, ketika kita parkir di sebelah trotoar yang agak tinggi, itu suka mentok karena ini terlalu rendah ke jalan. Memang keuntungannya ketika kita turun, kita nggak mengotori celana kita gitu. Tapi mobil ini tuh sudah cukup mudah untuk turun. Jadi sebenarnya kalaupun dia pintunya ditinggikan sedikit itu nggak apa-apa. Supaya membuat mobil ini fleksibel, buka pintu di mana aja. Apalagi mobil ini all wheel drive, dia bisa ke segala medan, akan lebih fleksibel kalau pintunya lebih tinggi dari ini. Nah, itu adalah sejumlah hal yang kurang saya suka di Chery J6 ini. Tapi sekarang kita akan lihat hal-hal yang saya suka dari mobil ini, dan saya akan menyampaikannya sambil berjalan. Sebelum kita masuk ke kelebihannya, saya mau report sedikit tentang yang sudah saya rasakan dengan mobil ini. Jadi mobil ini tuh punya range nggak terlalu jauh ya menurut saya, hanya 418 km. Dan dari tes yang saya lakukan, itu dia bisa kira-kira di 390 sampai 400 km ketika dibawa di dalam kota dengan segala macam kondisi jalannya. Artinya it's okay, kalau dapat kondisi yang lebih ideal mungkin bisa 418, 420, yang mana range-nya itu masuk kategori oke. Nggak terlalu jauh, tapi juga nggak terlalu pendek. Cukup lah, lebih dari cukup kalau kita hanya di dalam kota. Dan kalau kita mau keluar kota, misalnya kita kayak ke Cirebon, Bandung gitu ya, itu cukup dengan nyaman, tinggal sampai sana di-charge lagi. Kalau sampai Semarang ya mungkin agak deg-degan dikit, atau harus charge di SPKLU yang fast charging ya. Tapi jadi klaimnya itu benar, tidak mengada-ngada, dan saya sih ngerasa lebih dari cukup karena mobil ini memang untuk dibawa ke aktivitas kita sehari-hari di dalam kota. Kemudian mobil ini saya beli itu maksudnya adalah untuk mobilitas pribadi saya. Oke, saya ada BMW iX, tapi kadang-kadang di banyak keperluan saya ngerasa kok terlalu mewah gitu ya,
terlalu fancy gitu ya. Jadi ini lebih enak, lebih simple, lebih humble, lebih fleksibel lah ke segala situasi gitu. Sedangkan Ioniq 5 itu kan dipakai oleh istri dan anak saya bergantian dengan Serena. Nah, tapi setelah ada mobil ini, anak saya itu sama istri saya jadi suka pakai mobil ini. Kalau kebetulan saya nggak pakai, jadi mobil ini juga kilometernya belum berapa lama udah 2000 km, tapi belum servis. Karena servis pertama mobil ini bukan 1000, tapi servis pertama mobil ini di 5.000. Jadi habis 5.000, 15.000, 30.000, 45.000. Jadi panjang gitu interval servisnya. Dan servisnya juga sampai 5 tahun masih gratis. Tapi nanti kalau saya servis, saya bikinin bikinin kontennya, karena saya belum pernah punya juga pengalaman servis di Chery. Plat nomor sementara ini udah ganti sekali gitu ya. Dan memang proses pergantian plat sementaranya itu tidak otomatis. Maksudnya otomatis itu, Pak Fitra ini besok habis, nomornya langsung saya ganti ya, dikirim gitu ya. Itu enggak. Kalau di merek-merek premium itu terjadi. Ketika saya beli BMW gitu ya, itu atau Lexus, itu sebelum habis pun sudah diberitahu dan sudah dikirim penggantian. Tapi kalau ini mungkin karena unitnya banyak terjual kali ya, jadi saya harus menginformasikan. Tapi setelah saya informasikan, itu juga cepat, hanya 1 hari 2 hari langsung datang. So far nggak ada komplain dengan pelayanan Chery selama ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke hal-hal yang saya suka dari mobil ini. Yang pertama, jelas satu faktor utama yang membuat saya membeli mobil ini, dan ternyata setelah dimiliki juga saya masih suka, adalah bentuknya. Bentuknya itu ikonik sekali, mengotak gitu ya. Mengotak itu simple, terlihat mahal, terlihat gagah, dan lebih cenderung untuk timeless bentuknya. Bahkan sekarang ada aksesoris, cuman saya belum pasang, ada aksesoris tangga, ada aksesoris penyimpanan barang di kaca belakang, mirip seperti Land Rover Defender. Tapi setelah saya pelajari mungkin nggak terlalu mengherankan ya, karena ternyata Jayco itu menjalin joint venture dengan Land Rover dan Range Rover. Jadi mereka ada tukar teknologi juga. Bahkan chief designernya dan chief engineer-nya dari Jayco yang membuat mobil ini itu mantan desainer dan engineer di Jaguar Land Rover. Jadi makanya mungkin, tapi nggak bisa dibilang ini kopinya Land Rover ya, karena detailnya banyak sekali yang berbeda. Tapi bentuk boxinya ini bikin saya suka, dan bukan hanya desain luar, tapi desain dalamnya juga saya suka. Jadi desain dalamnya itu didominasi dengan garis-garis lurus sehingga terkesan maco, dan ini ada pegangan di bawah sini. Coba saya. Nah ini juga kualitasnya bagus dengan jahitan-jahitan asli di dashboard. Ini juga enak untuk dipegang. Kemudian ambient slide-nya juga ada 64. Jadi desain luar dan desain dalamnya itu benar-benar memanjakan mata. Hal berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah akselerasinya. Akselerasinya kuat sekali ini mobil. Di atas kertas memang tenaganya besar ya, yang intelligent wheel drive ini, yang versi IWD atau all wheel drive kita bilangnya, itu ada dual motor ya. Jadi ada motor di depan, ada motor di belakang. Kalau yang versi front wheel drive itu tenaganya cuma 184 HP, tapi yang all wheel drive tenaganya 275 HP dan torsinya 385 Nm. Dan yang saya suka, tenaga sekuat itu, dia penyalurannya tuh tidak langsung yang instan yang bikin kita kejeduk ke belakang, tapi ada gradualnya, tapi setelah itu kuat sekali tenaganya. Sekarang kita bicara angka 0 sampai 100 km per jam. Klaim dari mobil ini juga sudah impresif di 6 detikan kecil, 6,2 atau 6,3. Saya agak lupa yang mana itu impresif untuk sebuah SUV harga 500 jutaan all wheel drive. Ya bayangannya Suzuki Jimny 5 door, harga hampir 500 juta rupiah. 0-100-nya berbelas-belas detik. Nah, jadi klaimnya aja udah 6 detikan.
Tahu saya dapat berapa? Saya ngetes sendiri 0 sampai 100 km per jam mobil ini saya ngetes sendiri di daerah peak ini 5,7 detik. Ini adalah SUV 5 detikan 0 100-nya. Yang mana 5 detikan itu 20 tahun lalu itu regionnya sports car dan beberapa supercar itu 5 detikan. Kencang sekali mobil ini. Kencang tapi penyaluran tenaganya natural. Bahkan saya itu kalau sehari-hari saya itu menyetel kan grafik delivery powernya itu, power deliverynya itu kan bisa diatur. Saya pilih yang paling rendah supaya nggak terlalu kuat akselerasinya, karena segitu kuatnya akselerasi mobil ini. Kemudian hal berikutnya yang saya suka jelas adalah sistem all wheel drive-nya. Mereka menyebutnya sebagai intelligent wheel drive. Saya belum sempat untuk bawa ini off-road, tapi saya udah lihat beberapa videonya, termasuk video dari JJ juga. Mobil ini sangat capable, apalagi kalau bannya diganti dengan ban yang lebih proper ya. Ini bannya ban aspal, karena sistem intelligent wheel drive-nya itu dia bisa mengatur tenaga sesuai dengan kebutuhan. Bahkan di mode berkendaranya ini ada all road, ada slippery hanya di medan licin, kemudian ada beach kalau kita mau ke pasir pantai, ada muddy kalau misalnya di jalan berlumpur, ada bumpy kalau hanya di medan berbatu. Nah ini adalah beberapa DNA dari Range Rover yang mereka juga bilang bahwa ada beberapa DNA dari Range Rover itu ke produk-produk Jayco. Tapi saya lebih simpel lagi, all wheel drive, listrik, sekencang itu dengan harga 500-an Anda mendapatkan all wheel drive yang proper. All wheel drive yang lebih murah dari ini yaitu Jimny 5 door. Itu bukan all wheel drive ya, itu 4 wheel drive, lebih konvensional ya, nggak pakai bantuan elektronik terlalu banyak, hanya bantuan pengereman aja. Di Jimny ini jauh lebih canggih. Nah, sistem all wheel drive ini bikin saya lebih pede kalau mau ke berbagai medan. Kita nggak takut gitu ya kalau mau syuting ke daerah-daerah yang berlumpur, berbatu atau licin, dan juga membuat ketika jalanan hujan itu lebih terjaga traksinya. Berikutnya yang saya suka dari mobil ini adalah handlingnya. Nggak ada yang nyangka ini adalah mobil all wheel drive, off-roader, bentuknya mengotak, tapi ketika kita bermanuver dia sangat baik. Ini bukan manuver mobil sport, ada limbung, dan limbungnya juga tidak sedikit ya, maksudnya limbungnya tuh terasa gitu ya. Tapi daya cengkram bannya lumayan bagus, dan dia ada sistem stability control yang membantu ketika sudah mulai terjadi slip, serta dia cukup terprediksi. Itu karena ya namanya mobil listrik, baterainya terletak di bawah, dan karena masih agak limbung, supaya mobil ini juga masih memiliki bantingan suspensi yang lembut. Nah, untuk SUV yang mengotak dan bantingan yang lembut, ini adalah handling yang cukup baik. Bukan handling sports car, tapi untuk SUV all wheel drive di harganya ya ini yang terbaik handlingnya. Kemudian hal berikutnya yang saya suka adalah, tuh kan salah lagi, mau nurunin didorong nggak turun, tapi setelah kita buka kacanya double glass, walaupun memang hanya di pintu depan, tapi ini sangat efektif untuk meredam suara-suara dari luar. Jadi mobil ini tuh hening, mobil ini sangat tenang, walaupun panoramic roof-nya dibuka, tapi suara juga teredam dengan sangat baik ya, terutama karena kaca double glass ini. Nah, hal berikutnya tadi udah saya sebut adalah panoramic sunroof. Bukan hanya sunroof, bukan hanya panoramic, tapi ini panoramic sunroof. Sunroofnya besar sekali. Ini tirainya bisa dibuka untuk menciptakan aura yang lega, aura yang terang, dan aura yang lebih mahal dari mobil. Tapi kalau mau
sunroofnya dibuka juga bisa, bukanya juga bisa dengan tombol tuas mekanis di atas, atau bisa juga dari layar untuk buka sebagian. Ini biasanya hanya ada di mobil-mobil yang lebih mahal, tapi sini udah ada. Jadi bikin makin keren interior mobil ini. Dan sunroof bikin kalau kita ke pegunungan, ke daerah yang udaranya segar, itu kita bisa buka, udara segar masuk, dan mobil terlihat dari luar juga makin stylish. Kemudian hal berikutnya yang saya suka adalah wipernya tidak terlihat dari sisi driver. Jadi bener-bener kayak kaca aja, nggak ada wipernya, hanya ada sedikit tonjolan sedikit, tapi itu nggak signifikan, nggak berpengaruh. Tapi terlihatnya kalau kita ke depan tuh seperti invisible wiper, tidak ada wiper sama sekali. Padahal kalau kita hidupkan, nah itu ada. Dia tersembunyi dengan baik di bawah. Itu biasanya dulu dilakukan mobil-mobil Eropa ya. Kemudian sekarang ini Jeku memberikan detail yang menarik seperti ini, bikin pandangan itu jadi clean. Kacanya nggak terlalu besar, tapi minimal kita mendapatkan area visibilitas tuh 100%, tidak terhalang wiper. Nah, untuk hal berikutnya yang saya suka, saya harus keluar mobil lagi. Hal berikutnya yang saya suka, saya harus turun dulu dari mobil karena saya mau menunjukkan ini. Kotak ini di belakang adalah salah satu hal yang saya suka. Apakah ini? Yang jelas dia bukan ban serep. Kalau ban serep, nanti mobilnya jalannya seperti ini. Enggak lah. Makanya ini adalah tempat penyimpanan yang kenapa saya suka. Yang satu, dia bisa membuat mobil ini jadi tampil lebih proper sebagai SUV. Seperti ban serep walaupun bukan ban serep. Bahkan Mercy G-Class yang versi listriknya, itu yang di belakangnya juga kotak seperti ini. Kemudian fungsinya apa sih? Fungsinya fungsi untuk menyimpan. Terus apa yang mau disimpan di sini? Kenapa nggak disimpan di bagasi aja? Oh, banyak. Yang paling gampang adalah portable charger. Jadi kalau misalnya Anda di luar rumah, Anda mau ngecharge di rumah teman atau di kantor dan hanya ada colokan listrik, nggak perlu lagi buka bagasi, nggak perlu lagi untuk ngeluarin barang yang ada di bagasi untuk mengakses portable charger karena bisa ditaruh di sini. Dan dia ketika tertutup dan mobil dikunci, dia juga terkunci, nggak bisa dibuka. Jadi dia ada hubungannya ke mobil. Kemudian apalagi yang bisa ditaruh di sini yang saya rasakan sangat bermanfaat adalah ketika kita mau bawa makanan yang aromanya menyengat. Jadi kita mau bungkus makanan atau bawa durian gitu ya, tapi bukan durian buah ya, nggak muat di sini, tapi durian yang sudah dipotong yang mungkin khawatir kita akan membuat mobil itu bau di dalam, atau bakso atau apapun yang baunya menyengat, taruh sini aja. Nah, kemarin tuh saya sempat bawain keluarga saya makanan yang agak menyengat baunya. Saya nggak khawatir, tinggal taruh di sini. Kabin mobil aman dari aroma-aroma tidak sedap. Nih. Sekaligus ini juga mengkompensasi absennya front trunk. Nggak apa-apa front trunk, tapi digantiin ini yang lebih stylish dan lebih fungsional. Nah, ini mumpung masih dekat sama lokasi kotaknya, hal berikutnya yang saya suka adalah pintu belakangnya. Lihat ini, dia ada sistem pegasnya dan dia bisa menahan di posisi manapun. Jadi nggak satu atau dua posisi, tapi di posisi manapun dia bisa menahan. Dan ini bukaannya lebar sekali. Serta satu lagi, Anda nggak usah keras-keras nutupnya. Ada vakum door-nya. Oke, kita jalan lagi untuk hal yang saya suka berikutnya. Kemudian hal berikutnya yang saya suka adalah mobil ini dalam kondisi standar sudah dilengkapi dengan dashcam. Mereka menyebutnya sebagai DVR. Bukan hanya ke depan tapi juga ke samping kanan dan kiri dan belakang. Jadi intinya kamera-kamera yang ada di mobil ini itu bisa direkam. Jadi kita nggak perlu repot-repot pasang dashcam lagi, nggak perlu investasi lagi ke dashcam. Kalau ada kejadian itu bisa langsung sudah terekam di memorinya. Last but not least adalah sistem ADAS di mobil ini. Jadi mengaktifkannya memang saya agak bingung pertama kali ya. Gimana ini mengaktifkan adaptive cruise controlnya dan lane keep assist-nya. Ternyata ini tinggal satu kali ke bawah di tuas transmisi,
Kalau mau, ini adaptive cruise control, kalau mau lane keep assist-nya tinggal 2 kali. Udah easy. Dan dia memang tidak dilengkapi dengan sensor sentuh ya, tapi kalau misalnya kita harus memegang setir lagi, itu kita hanya menggoyangkan sedikit sekali, dan dia cukup halus. Mengeremnya juga lumayan halus. Dia juga ada traffic jam assist ya, dia bisa mengikuti kemacetan lalu lintas. Dan dari pengalaman saya, dia tidak terlalu sensitif ke motor yang motong gitu ya. Kalau beberapa sistem ADAS di beberapa merek, ada dari Eropa, ada dari Jepang gitu, yang bahkan juga dari Cina, yang pernah saya rasakan itu kalau terlalu sensitif itu kita bisa ngerem mendadak dan tertabrak dari belakang. Tapi selama berbulan-bulan saya pakai ini, nggak pernah ada sekalipun mobil ini ngerem mendadak. Bahkan pada saat saya pernah ada satu kejadian mobil depan itu ngerem mendadak, dia sudah membunyikan peringatan dulu, hati-hati, tut di instrumennya. Dan saya juga mengerem itu nggak mau buru-buru supaya nggak ketabrak dari belakang. Akhirnya saya berhenti itu dekat sekali dengan mobil depan. Itu juga masih belum intervensi. Jadi ada intervensi tapi sedikit sekali di saat terakhir. Jadi ini cukup cukup toleran lah dengan lalu lintas Indonesia. Dan kalau misalnya Anda nggak suka, Anda dengan mudah di layar ini bisa matiin fungsi ADAS-nya itu secara individual. So well, itu dia hal-hal yang saya tidak suka dan saya suka dari mobil ini. Wajar, karena mobil namanya juga tidak ada yang sempurna. Pasti ada hal yang kita suka, ada yang tidak suka. Tapi bagaimana dengan keputusan saya membeli mobil ini, nggak nyesel. Mobil ini terbukti banyak sekali digunakan. Bentuknya sampai sekarang masih membuat saya terpukau. Bahkan ketika ada orang gitu kayak yang datang ke rumah saya kemarin, tuh saya didatangi oleh reporter dari TV, ada wawancara. Dari beberapa mobil yang ada di rumah yang harganya semuanya di atasnya Chery J6 ini, justru yang mereka tanya adalah Chery J6. Mas, ini mobil apa? Kok keren banget? Itu selalu. Kemudian mobil ini fleksibilitasnya membuat saya nggak takut bahwa mobil ini mau ke mana aja. Dia nyaman, konsumsi listriknya hemat, walaupun range-nya nggak jauh-jauh amat, tapi lebih dari cukup. Visibilitasnya enak, simple. Mobil ini benar-benar mobil yang sangat enak untuk dipakai sehari-hari. Nggak nyesel sedikit pun. Karena gini, di kelas 500 jutaan ya, SUV apalagi yang dari Cina, itu selalu terjadi evolusi lah. Kita di bulan ini kita bilang mobil A ini yang terbaik di kelasnya karena ini enak, lengkap semua. Nggak berapa lama keluar lagi yang lebih nyaman lagi, lebih canggih lagi. Nggak berapa lama keluar lagi yang lebih lega, lebih nyaman, lebih canggih, lebih banyak fiturnya lagi. Nggak berhentinya produk Cina itu mengeluarkan inovasi. Jujur aja, ada produk Cina lain, produk listrik lain di harganya yang lebih lega dari ini, yang lebih banyak fiturnya dari ini, yang bantingan suspensinya lebih nyaman dari ini. Makanya kenapa saya pilih ini, karena dia memiliki hal yang sulit untuk disaingi rivalnya di kelas itu ya. Bentuknya luar dalam serta sistem all wheel drive-nya. That's it. Itu dua alasan utama membuat saya tidak menyesal membeli mobil ini. Well, jadi itulah hal-hal yang kurang saya suka dan saya suka dari Chery J6 ini. Semoga bisa membantu Anda untuk menentukan pilihan. Anda bisa menimbang-nimbang sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah mobil ini cocok atau tidak untuk
Anda. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan keterangan lebih lanjut mengenai mobil ini Anda bisa tanya langsung ke Cherry Motor Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.